Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha kembali menggelar seminar nasional. Seminar yang mengusung tema membangun demokrasi melalui pemilu berkualitas ini menghadirkan narasumber Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Idewo Gede Palguna SHM, anggota DPD RI Dr. Made Mangkupastika MM, dan akademisi Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD. Ketua Panitia Dr. Dewo Gede Sudika Mangku SHLLM menjelaskan, seminar ini sebagai momentum untuk merefleksikan hasil pemilu yang telah berjalan pada Juni tahun 2019 lalu. Menurutnya, masih ada hal yang perlu dievaluasi, salah satunya berkenaan dengan partisipasi. Dari seminar ini, masyarakat termasuk mahasiswa yang masuk di dalamnya diharapkan memiliki pemahaman yang semakin baik. Kehadiran ketiga narasumber tersebut sangat diapresiasi. Hal itu dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap tema yang diusung. Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Profesor Dr. Sukadi MPD MED saat membuka seminar tersebut. Laksanakan. Ini berkaitan dengan yang pertama adalah memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian yang kedua adalah ini momen yang pas untuk kita berefleksi berkenaan dengan kemarin kita telah memilih presiden dan wakil presiden, begitu juga anggota dewan, kan begitu. Nah, ini yang menyebabkan tujuan kami mengadakan seminar ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi politik masyarakat di dalam membangun suatu demokrasi. Makanya tema yang kita angkat pada seminar nasional ini adalah berkaitan dengan membangun demokrasi melalui pemilu yang berkualitas. Artinya kita ingin memiliki pemilu yang berkualitas. Dengan begitu kita bisa membangun dan mewujudkan demokrasi yang bermutu juga begitu. Jadi sebetulnya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebetulnya berdemokrasi yang seutuhnya seperti itu. Narasumber Profesor Lasmawan yang membawakan materi merekonstruksi literasi demokrasi pemilih pemula. Menurutnya, kaum milenial bisa menjadi trigger bagi terbangunnya demokrasi yang berkualitas manakala mereka mau dan terkelola dalam alam dan dimensinya oleh sistem serta instrumen-instrumen negara sebagai media demokrasi. Hal ini terbukti dari peran pemilih milenial pada pemilu yang baru berlalu yang jumlahnya mendekati angka 40% dari total warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Artinya terdapat hampir 70 juta pemilih milenial yang telah menggunakan hak kenegaraannya dalam pesta demokrasi besar itu. Disampaikan lebih lanjut, dengan mengedepankan mediasi dan mengelola bakat politik serta masuknya teknologi dalam komunikasi politik, maka peningkatan literasi demokrasi kaum milenial harus terus dilakukan, sehingga kalangan milenial mampu memainkan perannya sebagai pemilih yang cakap media, tanggap, kreatif, dan advokatif. Gini, kalau kita berbicara tentang demokrasi itu berarti kita berbicara tentang salah satu bentuk pemerintahan yang saat ini menjadi sangat populer dan mendominasi negara-negara di dunia. Namun kalau kita melihat bagaimana potret demokrasi saat ini, khususnya untuk Indonesia, bahwa demokrasi itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya persoalannya konsolidasi demokrasi yang telah terbangun selama ini belum mampu menyentuh pada aras makna demokrasi yang sebenarnya. Praktek-praktek demokrasi seperti pemilu, kemudian pemilu kada, atau bentuk-bentuk lain yang merupakan pengejawantahan demokrasi baru sebatas memainkan peran di tataran praktek, namun belum menyentuh dan terjadikan demokrasi yang sebenarnya. Masalahnya sekarang adalah di era digital, demokrasi itu memiliki tantangan yang luar biasa. Karena kalau kita tidak mampu, terutama para pemuda dan para pelaku demokrasi yang ada di suprastruktur memainkan peran dan mengendalikan dunia digital, maka demokrasi akan runtuh oleh dampak digitalisasi yang berlebih. Persoalannya adalah kebijaksanaan berpikir, kebijaksanaan berbuat, serta upaya pengendalian dunia digital dengan prinsip-prinsip demokrasi itu wajib dilakukan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kalangan generasi muda memegang peran yang sangat luar biasa dalam rangka pembangunan demokrasi di era digital. Masalahnya sekarang adalah jangan sampai para generasi muda ini tergerus justru oleh digitalisasi.
Yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka mengendalikan dan mengelola dunia digital itu untuk kepentingan pembangunan demokrasi. Karena di tangan para generasi muda inilah demokrasi itu akan terbangun dan termaknakan sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap orang di dunia ini. Bentur kanan, bentur kiri dulu, berdarah-darah dikit. Sementara itu, Dewa Palguna menyampaikan materi demokrasi, pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. Usai acara, ia mengungkapkan cara berdemokrasi saat ini sudah terdapat kemajuan dan ditemukan banyak instrumen. Namun di balik itu, masyarakat belum sepenuhnya sampai pada budaya demokrasi. Masih ada kecenderungan lebih memperlakukan demokrasi itu hanya semata-mata sebagai bagian sistem demokrasi. Masih ada kecenderungan lebih memperlakukan demokrasi itu hanya semata-mata sebagai bagian sistem politik. Dalam hal seperti itu, menurut Hakim yang juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana ini, peran perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan. Perlu ada dorongan untuk para generasi muda yang berkualitas untuk masuk partai politik. Narasumber Made Mangkupastika menyampaikan materi demokrasi bukan sekadar rutinitas pemilu. Dari hal tersebut, mantan Gubernur Bali 2 periode ini menegaskan demokrasi memiliki cakupan yang luas. Salah satunya dengan memberikan ruang seluas-luasnya untuk rakyat terlibat dalam merencanakan, memutuskan, dan mengontrol kebijakan-kebijakan politik yang menyangkut hajat hidupnya. Mungkin kita tidak melihat banyak kemajuan, tetapi dari segi cara orang untuk berdemokrasi mungkin dia banyak menemukan instrumen. Tetapi persoalannya adalah bagi saya, seperti saya sampaikan tadi di dalam seminar, yang kita kembangkan itu bukan budaya demokrasi. Kita belum sampai pada tingkat budaya demokrasi. Karena kalau kita bicara pada demokrasi pada saat ini, orang masih berpikir dan masih lebih memperlakukan demokrasi itu hanya semata-mata sebagai bagian dari sistem politik. Padahal mestinya kita harusnya sudah mulai memasukkan demokrasi itu sebagai bagian dari sistem sosial kita. Dan karena itu dia harus juga menjadi bagian dari sistem nilai kita. Sebab kalau tanpa itu, maka demokrasi kita akan terlalu terjebak pada demokrasi prosedural. Ya, atau demokrasi elektoral orang menyebutnya. Kita tidak akan pernah bergerak kepada yang namanya cultural of demokrasi itu ya. Budaya demokrasi itu nggak akan tercapai ketika itu belum menjadi bagian dari sistem nilai dan sistem sosial kita. Padahal kalau mau demokrasi kita kuat, kalau mau demokrasi kita benar-benar representatif, itulah yang harus terjadi. Jadi harus menjadi bagian dari sistem nilai. Ketika demokrasi, pertanyaannya tentu saja, kapan demokrasi bisa menjadi bagian dari sistem nilai? Salah satu syaratnya itu adalah ketika partai-partai politik sebagai salah satu pelaku utama dalam sistem demokrasi yang sekarang ini, dia telah melaksanakan fungsi-fungsi minimumnya sebagai partai politik. Selain menghadirkan ketiga narasumber itu, pada seminar sebelumnya, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksa juga menghadirkan narasumber ternama, salah satunya pengacara kondang Hotman Paresu Tapea. Humas Undiksa melaporkan.